setelah ini langsung akan presentasi, kemudian nanti akan diberikan feedback sama Bu Feli dan juga sama Mbak Maya ya. Silakan Mbak Sini, monggo langsung. Oke, aku coba ya. Udah kelihatan belum ya? Sudah. Tinggal digedein aja ini ya, di full screen. Ini sekarang masih belum ya? Belum. Beginilah, sebentar. Yang ke Berarti bawah tuh sini. Yang Nah, hilang dia. Bentar, jadi yang jangan-jangan aku salah nge-share screen nih. Biasa. Biasa pakai Biasa Teams ya. enggak, biasa dual screen. Ini kali ini satu screen doang gitu. Jadi coba. Oke, sekarang gimana? Sudah? Sudah, mantap. Silakan. Moga-moga. Oke, thank you Bu Feli atas waktunya sudah membimbing Jenny selama mentoring period yang jatuh-jatuhnya cukup lumayan lama juga ya waktu itu. Terus juga Bu Maya dan Bu Destri juga sudah sabar-sabar mengingatkan Jenny gitu. Jadi berikut ini presentasinya gitu. Ini agendanya introduction, expectation, challenge, mentoring, semuanya. Kemudian kita ke introduction gitu. Ini selama mentoring session ini Sheni dibantu sama Bu Feli. Bu Feli itu sorry Bu Feli ya kalau mungkin ada salah informasi, maklum, mencari mengingat Bu Feli pernah cerita ini kemudian menambahkan dari apa yang ada di dunia maya gitu. Salah. Jadi Bu Feli ini seorang ibu dari satu putri dan satu putra ya kalau nggak salah. Kemudian ada dengan satu suami. Saat ini Bu Feli juga bekerja aktivitinya di Orica sebagai finance director untuk Asia region. Bu Feli ini orang yang hebat dalam memanage waktunya untuk work-life balance sehingga semua apa yang diimpikan, apa yang di dalam karirnya, hidup keluarga dan semuanya itu bisa tercapai. Dan juga yang aku tangkap Bu Feli ini orang yang suka menerima tantangan untuk mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri jauh lebih baik, untuk mendapatkan challenge-challenge untuk sehingga posisinya saat ini gitu. Kalau Sheni sendiri, Sheni punya satu suami, satu orang putri gitu ya. Posisi sekarang sih masih di dalam Harbor Energy sebagai under IT department. Posisi sekarang itu sebagai kontrak budget planning dan kontrak spesialis lah, budget planning and kontrak spesialis, which is itu dengan responsibility untuk memanage keseluruhan budget yang dimiliki oleh IT department, kemudian memastikan semua kontrak-kontrak yang dibutuhkan oleh IT department itu terpenuhi, juga harus memastikan pengadaannya berjalan lancar sehingga setiap kegiatan yang dibutuhkan oleh tim untuk baik dari infrastruktur, kemudian software dan service lainnya berjalan sesuai dengan planning gitu. Dan juga responsibel untuk menghandle budget dari tahun ke tahun gitu ya, khusus untuk IT department, di mana juga harus melakukan ada budget, pasti ada actual, memastikan semua terspend sesuai dengan ini
bisa sesuai dengan yang diminta seperti itu realisasinya gitu. Itu kemudian background Sheni dan Bu Feli. Mungkin ada yang kurang, ya mohon dimaafkan gitu kan. Kemudian gambar di tengah ini kebetulan memang selama mentoring session ini Sheni sama Bu Feli sempat pernah ketemuan satu kali gitu secara offline waktu di awal-awal, dan ya selebihnya sih kita melakukan online gitu. Kemudian ekspektasinya selama mentoring session ini sebenarnya Sheni mempunyai ekspektasi untuk dapat mengimprove leadership Sheni gitu, untuk coba bisa memanage tim mungkin dengan teman-teman yang ada di masih dalam IT department. Waktu tempo hari juga sempat mendapatkan challenge apakah bisa menghandle tim support atau tidak. Maka dari itu sebenarnya salah satu ekspektasi juga gimana sih cara bisa mengimprove dari sisi leadership gitu. Kemudian juga bisa untuk memanage complexity dari kegiatan sehari-hari dan dari tim member yang ada, kemudian dari sisi pekerjaan dan lain-lainnya gitu. Kemudian untuk di area development khususnya ini yang nggak berhubungan juga dengan kerjaan gitu, sebenarnya dari sisi efektif communication skill. Mungkin kalau dari sisi masih seperti ini, komunikasi masih agak terbata-bata sebenarnya gitu. Jadi mau di sini mau mencoba untuk mengimprove communication, apalagi khususnya komunikasi bicara di depan floor gitu, di depan mempresentasikan di depan banyak orang seperti itu. Kemudian bisa juga areanya di dalam memberikan keputusan strategik baik dalam kerjaan maupun di area lainnya. Kemudian juga di dalam memanage suatu project itu ekspektasi aku awalnya untuk mengikuti kegiatan mentoring ini. Challenge-nya apa selama ini sebelum mengikuti mentoring itu salah satunya juga memang untuk memanage kompleksitas dari role di dalam pekerjaan. Knowing kondisi kami di sini juga terkait organisasi, banyak perubahan organisasi di dalam tim pun kemudian jadi dari sisi role sedikit berubah yang dihandle dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Jadi itu salah satu challenge yang cukup lumayan gitu. Kemudian yang sudah aku inform juga tadi sebelumnya, ini ada terkait confidence untuk bicara di depan banyak orang. Kemudian yang juga yang sering beberapa kali sudah dapat input juga dari Bu Feli itu adalah challenge-nya di level time management gitu. Kemudian dari sisi result dan lesson learn, berdasarkan dari diskusi berkali-kali juga dengan Bu Feli gitu, apa namanya, yang paling ditekankan adalah jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru, cara kerja yang baru gitu, untuk memastikan apa namanya, kita bisa nggak cuman berada di zona nyaman yang saat ini ada, jadi juga kita harus adaptif, cepat untuk beradaptasi akan sesuatu hal yang baru, seperti apanya sekarang kondisi kan juga lagi baru banyak perubahan di dalam organisasi. Kemudian
di dalam setiap kegiatan selalu melihat sisi positifnya. Misalnya apa namanya, kalau misalnya ada sesuatu task yang lagi berjalan tidak sesuai dengan planning atau apa gitu, jadi selalu melihat dari sisi positifnya. Kenapa ini gagal? Kenapa kok nggak sesuai dengan rencana atau apa? Mungkin ada another apa namanya? Ada another reason yang saat itu memang belum ketahuan, tapi memang ternyata memang benar juga ada satu project case, aduh kenapa nggak sesuai ya gitu. Tapi benar nextnya, oh iya kemarin nggak sesuai karena ada action, ada yang harus lebih didahulukan. Yang ini kalau task yang ini udah lebih duluan dikerjain, yang ini tinggal follow aja. Jadi instead of ngerjain memaksakan yang aku punya inisiatif duluan gitu ketimbang yang lain, itu akan lebih suffer gitu. Jadi biarkan yang inisiatif yang lain jalan dulu, baru inisiatifku jalan, itu lebih bisa lebih baik. Nah, itu udah sempat kena ada contoh case sebenarnya kayak gitu. Jadi makanya di situ, oh iya ya udah, berpikir jangan negatifnya dulu, berpikir positifnya dulu gitu kan. Kemudian mencoba untuk manage waktu juga untuk work-life balance gitu. Jadi spending time di rumah dengan keluarga, ada waktunya dengan Tuhan. Kemudian di kantor juga memang fokus pada pekerjaan ABC, oke, sesuai dengan schedule dan lain-lainnya, dan juga untuk spending time untuk melakukan improvement juga pada diri sendiri gitu, untuk mencoba try new apa namanya, mau untuk meningkatkan training atau skill untuk mengarah yang lebih baik gitu. Kemudian juga banyak belajar untuk melihat situasi dan kondisi lingkungan kerja yang ada saat ini, di mana kondisi kita juga kebetulan saat ini lagi kurang gitu bagus gitu ya. Jadi di sini juga lumayan banyak belajar sih, baca orang, terus ngelihat opportunity yang ada seperti itu. Kemudian ini kira-kiranya self development plan. Semoga tercapai. Memang bukannya dalam 5 tahun atau berapa gitu ya. Aku mencoba untuk yaudah deh, mencoba self development plan untuk 3 tahun ke depan dulu. Ini targetnya seperti ini. Kira-kira aku mau meningkatkan skill untuk mengambil sertifikasi ya, dikarenakan Shane backgroundnya IT, kebetulan meskipun role-nya adalah tadi aku inform budget kontrak planning gitu, tapi sebenarnya backgroundku adalah IT, jadi mau mencoba memfokus lagi untuk apa namanya, mendapatkan skill ilmu tambahan dan baru terkait IT gitu, khususnya apalagi sekarang udah banyak dunia digitalisasi, cloud, apa segala macam. Jadi juga sebenarnya ini salah satu untuk ya, untuk kebetulan juga di dalam bisnis kita lagi udah mulai mengarah ke latest update teknologi, makanya ya udah aku juga berinisiatif untuk ya udah kenapa nggak dengan background Sheni yang IT mencoba untuk jump in kembali masuk ke IT, mungkin bisa membantu di sisi kebutuhan tim, tapi juga untuk mengembangkan pengetahuan skill ini sendiri gitu. Kemudian juga mencoba untuk mau mengambil role kalau diperkenankan atau apa, untuk coba bisa melihat beberapa tim gitu supaya bisa jadi manage people di area ada gitu. Kemudian dari sisi project management juga ini juga
planning untuk improve karena memang setiap activity itu pasti semua memiliki istilahnya kalau ngomong ke project management pasti ada rincian kegiatannya atau apa. Jadi memang mau lebih mendalami untuk skill project management seperti itu. Kemudian long term-nya lagi, goals-nya ya mungkin bisa mendapatkan kesempatan untuk position yang lebih tinggi, kemudian juga dengan lebih dapat meningkatkan influence di industri standar. Jadi ya mungkin dari level dari sisi IT teknologi atau apa gitu juga tetap keep update dan selalu mendapatkan teknologi roadmap yang lebih bagus gitu. Jadi punya pandangan vision teknologi yang lebih bagus. Kemudian menjadi seorang profesional yang lebih baik lah. Ini kira-kira planningan Sheni ke depan. Kemudian untuk dari sisi achievement ya terkadang sempat juga secara nggak langsung gitu dapat positive feedback yang lebih baik. Sheni udah nggak terlalu berasa kerusuk meskipun masih ada, tapi ya lumayan lah paling nggak sempat oke, udah ada improvement gitu. Kemudian beberapa juga udah dapat challenge untuk melead suatu project kolaborasi juga dengan corporate gitu terkait standarisasi sistem. Jadi kebetulan lagi handling dapat kelimpahan entah berkah entah apa ya, moga-moga sih berkah lah ya, dapat ya paling nggak di sini dapat pengalaman lah untuk menjalankan suatu project kolaborasi dengan corporate supaya kita dengan standar sistem yang sama gitu. Kemudian udah lumayan bisa adaptasi dengan setiap perubahan yang ada di organisasi dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian terakhir ini advice buat ke future mentee, mungkin harus perlu lebih proaktif dan inisiatif, nggak kayak Sheni yang mungkin bikin beberapa kesal gitu. Ini Sheni kadang kok bisa gampang dijangkau, kadang susah, kadang dan lain-lainnya gitu. Jadi lebih proaktif buat ke para mentee berikutnya supaya tetap kontak dengan mentornya untuk untuk supaya bisa mendapatkan yang lebih gitu. Kemudian selalu open communication, terus set goals yang lebih baik gitu kan, menerima challenge sebagai opportunity, kemudian komit dan juga sisanya. Oke, kira-kira seperti itu sih. Thank you Mbak Sheni. Tekan dulu. Kita kasih reaction dulu buat Mbak Sheni. Iya nih. Oke, selamat. Oke, kita akan langsung dengerin feedback dari Bu Feli. Ini ada Bu Irna nih, saya nyapa Bu Irna dulu. Halo Bu Irna. Halo Bu Irna. Oke. Halo semuanya, sorry tadi telat, Sandy udah mulai. Kepada Ibu Feli, salam kenal. Halo Ya. Bu Irna. Maaf baru sempat ketemu ya, tapi kalau dengar ceritanya sih udah sering banget. Ya, saya personally di kesempatan ini ya, say thank you ya untuk opportunity yang diberikan kepada Sheni dan untuk semua arahannya. Dan tadi dengar dari Sheni sendiri bahwa ini sounds positif ya untuk Sheni. Dan mudah-mudahan dengan advice yang dia nanti berikan ke mentee berikutnya,
programnya akan lebih baik gitu. Ya, Ya. Silakan Bu Feli, ya. feedbacknya. Thank you banget preparationnya untuk presentasinya keren sih ini. Thank you juga. Saya enjoy juga sih selama diskusi sama Sheni ini. Sheni emang mau menerima input dari nggak cuma mengenai kerjaan ya Shen, tapi kita berbagi gimana manage kehidupan ya, karena kita biasanya working mom itu banyak challenge-nya yang sempat membuat kita tuh sebenarnya udahlah nggak mau terlalu ribet dalam berkarir gitu ya. Nah, jadi saya juga beri masukan ke Sheni, think out of the box gitu, untuk melihat opportunity itu sebenarnya bisa loh kalau kita maintain waktunya gitu kan ya, dan saya sharing gimana strugglingnya juga gitu untuk di sana, dan yang penting mindsetnya aja sih sebenarnya. Keep learning, nggak ada yang instan, nggak ada yang eh, nggak ada yang gampang gitu. Kalau gampang mah nggak ada kemajuan ya, kalau mau gitu-gitu aja gitu. Itu saya yang lebih sebagai encourage Sheni sih, karena kalau saya ngeliat ini Sheni masih rada suka meng-questionkan dirinya sendiri gitu ya Sheni ya. Padahal banyak potensi gitu kan. Nah, terpilih salah satu yang menjadi kandidat untuk di mentoring di WIME aja udah salah satu prestasi loh kalau dari proses pemilihannya, bener ya Mbak Maya ya, Mbak Desri ya. Nah, berarti kan ada kepercayaan dari perusahaan untuk Sheni yang saya yakin juga nggak sembarangan pilih gitu ya. Nah, lebih ditingkatkan motivasinya, terus belajar, dan kalau sudah belajar, challenge saya carilah satu menti. Jadi eh, dimentorkan untuk mementorkan gitu ya. Kita semua juga produk-produk dimentorkan gitu. Nah, ada orang-orang yang punya hati mau berbagi dan membangun kehidupan yang lebih untuk sama wanita. Nah, ini harus kita terusin spiritnya. Itu ya, makanya saya selalu terimalah kalau ajakan Mbak Maya kalau mau mentoring orang, karena kita sama-sama punya mimpi ya untuk bisa sama-sama saling membangun, memajukan eh, wanita-wanita Indonesia yang banyak potensi. Nah, inilah di sinilah Sheni, gimana orang bisa melihat Sheni itu jadi role model gitu, jadi inspiring. Nah, disitulah lebih penting daripada kerjaan itu sendiri sebenarnya pada saat kita menginspire orang. Berarti kan sebelum menginspire orang, kitanya sendiri juga harus punya apa ya? Membuktikan. Punya punya modal gitu kan untuk supaya bisa bisa menginspire, ih saya mau kayak Sheni gitu. Saya gimana ya Sheni bisa bisa sampai ngelewatin itu ya kan, itu inspiring ya. Nah, ini yang kalau udah eh, lulus lulus WIME gitu kan ceritanya kan. Nah, cari satu mentor lagi yang terus, karena kita terus dimentorkan ya, gimana saya juga banyak banget mentornya, karena kita nggak bisa merasa oh udah paling pintar gitu. Selalu pasti ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari, dan advice-advice dari beberapa orang yang itu membantu kita sebenarnya untuk oh ada pemikiran lain gitu ya. Nah, di saat yang sama kita juga cari siapa nih yang bisa kita mentorin juga nih gitu ya, untuk yang lebih generasi yang lebih muda lah gitu ibaratnya. Itu ya Shen, semangat Sheni. Yes. Siap. Terima kasih, Bu. Thank you buat Mbak Maya, Mbak Desri, dan Mbak Ina buat kesempatannya. Mbak Maya masih di mute ya? Apa kan nggak kedengeran? Udah Sama. ini mic-nya yang ini, mic pilot. Oh, sorry. Ya, thank you. Saya agak terharu sore ini. Finally we make it ya. Eh, apa namanya? Memang di dalam proses belajar itu pasti ada up and down. Dan saya saya sih melihat ini adalah satu proses ya. Satu proses di mana masing-masing dari baik mentor, menti itu saling mempelajari gitu ya. Gitu ya, Mbak Vel ya. Jadi pembelajaran ini kan bukan hanya dari menti, tapi mentor juga belajar gitu. Betul. Jadi saya harapkan sebenarnya silaturahmi ini bisa tetap terjaga ya. Jadi Sheni, saya rasa penting sekali untuk bisa tetap memelihara network dengan Bu Feli, karena perjalanan kita sebenarnya masih panjang dan masih banyak hal yang akan kita hadapi, baik suka maupun duka ke depan. Mau personal life, mau professional life, pasti menurut saya mentor kita itu
saya sendiri punya mentor banyak seperti Bu Feli bilang ya. Mentor kita itu adalah mungkin tempat teman kita bercerita, berdiskusi, dan bisa curhat-curhatan juga, personal life juga bisa. Tadi saya lihat udah terbangun komunikasi yang baik. Nah, saran saya mungkin buat Sheni bisa kita tetap pelihara ya komunitas ini. Jadi saling mendukung sesama perempuan itu adalah visi kita. Bagaimana kita bisa saling memajukan memajukan mungkin bukan kata yang tepat ya, bisa saling mendukung untuk sama-sama bisa maju ke depan gitu loh. Thank you ya Bu Irna untuk kesempatannya juga bisa berkolaborasi dengan Harbor Energi. Thank you, Ya, makasih. iya. Wah, saya juga jadi terharu biru nih, Mbak Maya, Mbak Feli ya, Sheni juga. Ini sebetulnya penutup program kita ya untuk yang batch 1 ya. Ya Ya, alhamdulillah, ya, akhirnya selesai, alhamdulillah selesai. Mbak. Dan yang paling saya impress koordinasi dengan WIME ini kolaborasinya adalah ini bukan sekedar program satu batch ya, tapi lebih bagaimana kita membangun culture di mana kita bisa punya networking yang luas, tidak hanya dengan mentor tapi dengan komunitas yang lebih luas, Ya, dengan sesama perempuan yang bisa saling menginspirasi kan, karena kan ya terutama di industri ini gitu. Dan juga yang saya impress adalah ini konsepnya WIME adalah lifetime relation gitu. Jadi tidak hanya satu batch selesai ya sudah gitu. Ibu Feli hanya sekedar mentor bukan gitu, tetapi lebih sebagai ya kalau bisa dibilang sahabat bisa juga ya, ya, tidak hanya sebagai ya kolik tapi lebih sebagai sahabat. Tidak hanya juga sebagai sahabatnya Sheni loh Bu Feli. Sekarang kita udah kenal gitu ya dengan saya, dengan teman-teman di Harbor juga nantinya. Nah itu juga bisa dibilang ya kita start untuk building relation itu gitu. Ya memperluas network, kemudian ya kita stay engaged lah dengan community ini. Harapannya saya dengan Sheni ya seperti tadi Mbak Maya sampaikan gitu bahwa jangan stop gitu ya dengan pencapaian ini. Ya jangan berpikir bahwa oh saya udah selesai nih mentoring satu batch, selesai tugas saya hanya sekedar menyelesaikan program ini untuk HR-nya Harbor bukan gitu, karena semua itu kembali lagi ke Sheni, kamu yang akan merasakan gitu loh benefitnya itu. Saya sih nggak akan terlibat lagi gitu ya, karena kan buat saya report udah selesai gitu, tapi Sheni itu masih panjang gitu, justru benefitnya itu yang harusnya termaintain Sheni gitu. Saya pengen kamu nggak cuma sekedar menyelesaikan tugas sebagai menti karena di program Harbor gitu, tapi ya lebih dari itu gitu. Ya, kemudian satu lagi nih, saya minta feedback gitu ya, karena kan kita nggak mau program ini berhenti gitu, kita mau ini akan berkelanjutan, baik dari Sheni gitu ya, maupun dari Ibu Feli sendiri gitu ya, sebagai mentor. Kalau bisa memberikan feedback untuk ke depannya, untuk kami sebagai penyelenggara ya di Harbor, itu apa nih Sheni gitu ya, yang bisa disampaikan untuk teman-teman HR gitu, kemudian nanti Bu Feli gitu ya bisa. Ini untuk apa namanya improvement kita gitu. Ya, Improvement dari sisi boleh. sistem Ya. atau dari sisi apalah penyelenggaraan atau apapun. Coba saya bertanya sebelumnya boleh ya Mbak Bu Irna ya? Boleh dong. Bu Irna, kalau di Harbor itu biasanya untuk pemilihan menti itu prosesnya seperti apa Bu Irna? Ya itu good question itu. Kemudian saya juga udah sampaikan ke Bu Maya ya. Jadi memang kemarin itu ada beberapa feedback yang kita terima dari teman-teman menti gitu, karena mereka merasa ini apa sih gitu, ini program ini mungkin yang perlu diindikasi adalah pertama cara kita untuk melakukan seleksi gitu, itu mungkin yang harusnya dirubah ya. Jadi memang dari awal tuh kita udah sempat sampaikan gitu bahwa saya pribadi saya inginnya ini dilempar ke market dalam arti siapapun yang tertarik silakan apply gitu. Jadi ini open for market gitu. Tapi kembali lagi ya, karena kan si penyandang dana adalah global ya, corporate gitu. Jadi mereka maunya ini untuk mereka yang dianggap talent, yang dianggap hypo gitu.
Nah, makanya tadi disampaikan bahwa Seni memang terpilih. Jadi kami memang berdasarkan nama-nama yang ada masuk ke dalam list of hypo itu, gitu. Kami ranking, kemudian itu yang ditawarkan tanpa ada kesempatan untuk mereka ya yang diselek sebagai menti itu untuk ya berpendapat atau apapun gitu. Jadi memang itu sepertinya agak ya sudahlah kamu toh terpilih gitu. Ini yang jadi feedback juga. Untuk yang batch kedua, saya udah sampaikan juga tuh ke Wime gitu. Kita akan rubah proses seleksi ini. Memang tetap terbuka ya ke yang eligible dulu. Dalam arti kita akan beri kesempatan pertama adalah mereka yang hypo. Karena kan yang hypo itu memang yang akan terus dimonitor kalau di Harvard gitu ya. Development-nya, career path-nya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata mereka bukan nggak berminat, mungkin ada yang minat, tapi timingnya nggak tepat misalnya, itu kita akan lempar ke market. Dalam arti kita akan kasih kesempatan ke siapapun ya, first come first serve basis ke semua employee female. Karena ini memang spesifik ya untuk female dan tidak hanya early to mid career ke semua job level gitu. Tinggal nanti kalau job levelnya yang udah senior, ya challenge juga buat Wime untuk menyediakan mentornya ya apakah ada gitu yang memang very very senior yang sesuai dengan mentinya gitu. Itu sih Mbak Feli. Oke, yep. Thank you Mbak Irna. Jadi udah ini emang bener ya harus kalau biasanya kalau di perusahaan saya pun juga pasti akan ada yang namanya hypo. Apa pool of talent yang kita uh, targetkan lah ya gitu ya. Tapi juga ternyata nggak semua hypo pun juga sebenarnya itu tadi lagi kebutuhannya beda-beda ternyata. Dan ternyata yang kalau akhirnya di beberapa batch kemudian akhirnya dibuka untuk seleksi, tapi emang ditentukan untuk very limited slot lah gitu ya ibaratnya kan. Dibuka tapi nggak asal semuanya bisa terima gitu. Jadi ada seleksi sendiri juga kayaknya untuk di filtering otomatis pastinya juga yang berminat dan yang hypo itu yang paling the best. Nah, ya itu sih kalau sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih. Ya, mungkin saya kasih komen sedikit Mbak Irna dan Mbak Feli. Kalau dari sisi Wime sih kita mengencourage semua perempuan itu mendapatkan kesempatan ya. Karena kalau saya sendiri melihatnya bahwa semuanya berdasarkan needs atau kebutuhan. Jadi kadang kalau misalnya aksesnya kita limit yang hypo aja, terutama untuk yang karyawan perempuan yang baru awal-awal mulai karirnya, menurut pengalaman kami dealing dengan berbagai macam perusahaan, biasanya yang paling banyak galaunya atau memutuskan untuk resign itu di level entry level itu Bu, atau yang di middle karir juga biasanya mereka itu berpikir bahwa saya nggak mau keluar dari zona nyaman gitu. Untuk bisa menjadi seperti Ibu Feli kan tentunya pasti banyak menurut saya banyak hal yang dilalui, banyak keputusan-keputusan penting yang mungkin butuh pertimbangan-pertimbangan dari pihak kedua, pihak ketiga gitu loh. Nah, itu yang menurut saya penting juga untuk kita melihat di semua level karyawan untuk bisa mendapatkan akses untuk mentoring ini. Thank you. Iya, thank you banget Mbak Maya, itu juga yang udah jadi discussion kita ya. Jadi memang ya karena namanya mereka yang punya investasi ini dari corporate, tapi pengen diberikan kepada orang yang mereka anggap adalah hypo, tapi oke, kita tetap prioritas, tetapi tidak benar-benar sepertinya memaksakan mereka yang hypo harus selected gitu. Tetap akan kita berikan priority dulu, tetapi tidak menutup kemungkinan gitu siapapun yang tertarik. Dan memang gini challenge-nya kalau di Harvard itu, kita kan memang nggak banyak rekrutmen untuk yang junior level gitu. Sehingga memang majority employee kita tuh di mid and above. Jadi nggak banyak. Ya mungkin kayak seni lah ya, mid career gitu.
Tapi kalau untuk yang entry level itu nggak banyak karena kita memang nggak buka untuk program manajemen training atau executive program gitu. Baru tahun lalu dan itu cuma 2 orang. Agak sulit mencari kandidat karena ini kan yang ditawarkan ke grup minor ya, minority group ya, female gitu. Female kita cuma ada sekitar 70 ya, 70 orang dari sekitar 450-an lah gitu. Kecil memang minor. Iya, memang challenge-nya di setiap level pasti berbeda ya. Kalau yang middle manager itu kan ada yang bahkan baru misalnya naik jadi manager, dari yang doer menjadi manager itu challenge-nya udah beda. Gimana dari yang hanya solo deliverer, jadi dia harus memanage orang, itu challenge-nya juga pasti kita pernah hadapin lah, yang transition dari roles yang belum manajer menjadi manajer. Nah, biasanya saya mentoring yang manajer ke atas, tapi Mbak Maya waktu itu sebelumnya kasih saya challenge untuk yang benar-benar masih baru banget. Ternyata saya banyak belajar bahkan loh dari yang menti saya, ternyata wah, yang seperti Mbak Maya bilang, ternyata mentor juga bisa belajar dari menti ya. Jadi emang setiap level itu challenge-nya berbeda sih. Tapi kalau untuk balik lagi ke perusahaan kan tergantung strateginya gimana kan ya Bu Yana ya. Kalau di Harbor targetnya yang emang mau dikembangkan di mana, biasanya kalau di setiap level pasti ada strategi human resources-nya ya. Untuk mentoring pun juga beda-beda strateginya. Entry level, medium level, senior level pasti kan approach-nya beda ya. Nah, saya nggak tahu kalau di WIME itu apakah ada pengklasifikasian level Mbak Maya untuk, karena kalau saya mementoring yang masih baru entry level sama mentoring manager level atau senior manager level kan pasti approach-nya kan harus sedikit berbeda ya. Iya. Eh, biasanya itu kita akan lakukan interview ya langsung, biasanya one on one ngobrol. Makanya setiap kandidat menti itu akan kita ajak ngobrol 15-30 menit untuk mengetahui sebenarnya aspirasinya itu seperti apa, ekspektasi terhadap mentor mau seperti apa, visi misi ke depan dia seperti apa, gitu sih Mbak Feli. Jadi kita sampaikan itu juga sebenarnya kepada kira-kira mentor yang nanti match untuk kandidat menti tersebut gitu loh. Sip lah, WIME emang paling best. Thank you. Makasih ya semua waktunya. Iya. By the way, sebelum ditutup, kita ada agenda tanggal 2 Agustus nih, mengundang sekalian Bu Irna, Mbak Sheni, sama Bu Feli. Kalau misalnya nanti bisa hadir, kita ada agenda relung, di sesi relung ruang leluasa. Itu agendanya talk show sama praktisi mindfulness, terus dilanjut sama yoga. Yoganya ringan aja sih, nggak yang melilit-melilit gitu. Jadi tadi udah aku share di grup, nanti Mbak Sheni bisa share ke Internal Harbor juga. Barangkali ada yang mau ikut, bisa cepet-cepetan daftarnya. Jadi pastikan Boleh. bawa yoga mat juga. Jadi biar kasih jeda Di ke mana diri tuh? sendiri By the way, di barangkali. mana Office tuh? hour. Di Di mana itu? Di kantornya Telkomsel, Bu Irna. Oh, di Wisma Mulia. Hari Jumat di Di Gatot Subroto. sebelahnya. SO. Sebelahnya. Yang baru, gedung Telkom yang baru ya. Gedung Telkom yang baru. Iya. Iya. Di sebelahnya Wismul. Iya, nanti aku forward ke Mbak Irna flyernya. Iya. Jam berapa itu? Jam Jam 4. Jam 4. Iya, dengan Mas Aji Santoso Putro. Iya. Itu enak banget tuh. Dia ngomong aja kayak udah sama gitu sama vibrasi otak kita di alfa atau di beta gitu. Tapi ada hybrid nggak sih sesinya untuk relung gitu? Rencana Nggak full dibuka ya? offline sih, Bu Oh, Irna. full offline. Iya. Biar kita kasih Nanti jeda mudah-mudahan sebentar. kita lihat dulu deh kalau Iya. Siap. ini. Ya udah dikirim aja. Makasih Oke. banget invitation-nya. Oke, baik. Oke, sesinya selesai. Terima kasih. Tadi masih ada PR challenge untuk Mbak Sheni. Sudah dimentorin, sekarang gantian untuk mementorin. Semoga nanti bisa continue ya Bu Irna di Pasenterinya Harbor. jadi challenge baru gitu kan. Biar lebih banyak yang terinspirasi. Semoga tidak mengecewakan. Enggak dong. Banyak anak-anak muda sekarang tuh di IS terutama ya, Sheni ya. Banyak kan yang baru-baru masuk itu, ya itu bisa jadi tuh
Ambil Mm-mm. satu aja case dulu siapa gitu kan yang Yes. mentoring. Iya dong. Oke deh, Bisa, baik. bisa, bisa. Mungkin sekarang nggak langsung gitu ya. Mm-mm. Ya, Sip, Thank you. kalau begitu saya tutup. Terima kasih banyak terima waktunya kasih. para Wonder Woman. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Makasih. Makasih Sore. semuanya. Yuk.